Nindya Usna Marsandia. Saya Rukia. Saya Siti Aisyah. Saya Intan Melena Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan menjelaskan pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah diperoleh agar sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode atau pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat, diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Saya Nindya Usna Marsandia akan menjelaskan tentang ciri-ciri ragam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kebakuan diukur dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman umum tata bentukan istilah, kamus besar bahasa ilmiah, tata bahasa baku bahasa Indonesia, pedoman pengindonesiaan istilah asing, dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri dari beberapa ragam bahasa ilmiah. Yang pertama ada baku. Baku yaitu struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua ada logis. Logis adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah yang dapat diterima oleh akal. Ketiga, ada kuantitatif, yaitu keterangan yang dikemukakan pada kalimat yang dapat diukur secara pasti. Yang keempat, ada tepat, yaitu ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis yang tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, ada denotatif yang berlawanan dengan konotatif, yaitu kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat dan ilmu yang objektif. Yang keenam ada runtun, yaitu ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya. Selanjutnya adalah ragam bahasa ilmiah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mulyono 1989 halaman 73-74. Yang pertama, bersifat formal dan objektif. Yang kedua, lazimnya menggunakan sudut pandang orang ketiga dan ragam kalimat pasif. Ada selanjutnya tingkat formalitas ragam bahasa bersifat resmi. Lalu ada bentuk wacana yang digunakan adalah eksposirotis atau eksposisi. Yang selanjutnya adalah gagasan digunakan dengan lengkap, jelas, ringkas, dan tepat. Selanjutnya yaitu menghindari ungkapan yang bersifat ekstrim dan emosional. Lalu ada menghindari kata-kata mubazir, bersifat moderat, digunakan sebagai alat komunikasi dengan pikiran dan bukan dengan perasaan. Ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah menurut Suparno. Yang pertama, bernalar, lugas dan jelas, berpangkal tolak pada gagasan dan bukan pada penulis, ada formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten, dan menggunakan istilah-istilah teknis. Atas dasar berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum ciri-ciri ragam ilmiah adalah: yang pertama, penggunaan diksi yang tepat. Yang kedua, penggunaan ejaan yang benar. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang efektif. Lalu penggunaan paragraf yang padu dan koherensi. Saya akan menjelaskan tentang konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam KBBI dan EYD. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, berturut-turut sesuai dengan derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi menjadi seperti ragam beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam santai atau kasual, ragam konsultatif, dan ragam akrab atau intimate. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku adalah: pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif.
Kedua, penggunaan kata-kata baku misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat secara efektif. Saya akan menjelaskan sikap berbahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Krida Laksana 182-153. Pendapat di atas menyatakan bahwa sikap bahasa merupakan reaksi seseorang pemakai bahasa terhadap bahasanya maupun bahasa orang lain. Seperti dikatakan Richard et al. Dalam Longman Dictionary of Applied Linguistics 1985-155 bahwa sikap bahasa adalah sikap pemakai bahasa terhadap bahwa sikap bahasa adalah sikap pemakai bahasa terhadap keanekaragaman bahasanya sendiri maupun bahasa orang lain. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Bahasa dalam suatu komunitas mungkin berbeda dengan komunitas yang lain. Bagaimana bahasa bisa dipengaruhi penggunaannya sesuai dengan ciri sosial yang berbeda. Yang sering menjadi perdebatan tentang sikap bahasa adalah hakikat sikap itu sendiri. Meskipun dikenal secara luas di dalam bidang psikologi sosial, tidak terdapat kesepakatan yang umum tentang konsep sikap itu sendiri. Terdapat dua pandangan teoritis yang berbeda tentang sikap, yaitu pandangan para mentalis dan behavioris. Kedua pandangan itu selalu menjadi tumpuan teori dan pengukuran yang dilakukan oleh penelitian tentang sikap individu maupun sikap masyarakat. Sirega 1998-87. Kesimpulannya adalah bahwa bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam bahasa ragam ilmiah memiliki ciri khas yaitu cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Sekian dari kelompok 1, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Kami ingin berterima kasih dan sekaligus mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menulis.